Oke, pagi hari ini saya akan bicara tentang Raja Yosafat. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar maupun ada yang belum pendengar. Saya sangat terkesima dengan Raja Yosafat ini ya. Dia raja yang sungguh luar biasa, raja yang mencintai Tuhan, raja yang diberkati dengan Tuhan. Ya. Mari kita buka ayatnya 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita akan seharusnya ayat 1 sampai 30, tapi nanti saya akan loncat-loncat. Nanti Bapak Ibu ya, kalau pengen baca dari pasal 17 sampai pasal yang ke-20 Raja Yosafat. Bagaimana awal dari Yosafat dia menjadi raja ya. Sungguh luar biasa ya Raja Yosafat ini. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Oke, yang sudah ketemu katakan yes amin. Amin. Sudah ketemu semuanya? Amin. Amin. 2 Tawarik pasal 20 ayat pertama. Begini firman Tuhan berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Cukup di ayat kedua dulu. Saya mau cerita bahwa Raja Yosafat ini sedang mau perang, sedang tiba-tiba diserang. Coba kita bayangkan ya, kalau kita pernah dengar hari-hari ini kita ini lagi tahu Ukraina dan Rusia berperang. Bayangkan kalau Ukraina dan Rusia ini bersatu bergabung melawan satu negara. Wah, bagaimana paniknya sebuah negara tersebut. Nah, sama halnya Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini kita ini juga sedang berperang. Ya, kita ini juga sedang berperang. Ya, berperang melawan perekonomian, berperang melawan resesi, berperang melawan tipu muslihat iblis agar kita tidak jatuh dalam dosa, berperang melawan apa lagi Bapak Ibu? Kesehatan agar tubuh kita ini terus sehat. Amin. Amin. Ya, kita terus berperang. Ya, mungkin ini secara kelihatan, wah, Yosafat mau diperang, mau diserang. Ya. Pasukannya bilang ngomong, raja, kita mau diserang raja. Nah, sama halnya. Coba kita bayangkan kalau hari ini kita ini sedang diserang. Mungkin kita nggak kelihatan diserang apa? Kemalasan kita, ya kesombongan kita. Kita diserang tiba-tiba. Tapi ingat Bapak Ibu, ada hal dari Yosafat yang sangat saya sukai. Ya, ini raja. Ya, kalau raja itu pasti punya koneksi, pasti punya teman, pasti punya kerabat dan sangat kaya. Betul ya Bapak Ibu? Nggak ada raja yang miskin. Semua perlengkapan persenjataan pasti punya teman. Ya, sejahat-jahat Yosafat, katakan Yosafat jahat, tapi pasti punya teman, pasti punya koneksi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau katanya anak muda, kalau kita nggak ansos, kalau kita nggak punya sosial media, paling nggak pasti punya teman Bapak Ibu. Betul? Siapa yang sini nggak punya teman? Angkat tangannya. Ya, pasti semuanya punya teman. Amin. 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 Pasti semuanya punya tempat untuk cerita. Ya, punya tempat untuk cerita. Kalau lagi sakit atau lagi seneng telepon. Halo, aku lagi seneng ini. Ya, pasti semuanya punya tempat cerita. Lah, apa sih yang dilakukan sama Yosafat waktu dia sedang mau berperang, lagi diserang, bukan berperang, lagi diserang, tiba-tiba diserang. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ada 5 poin yang akan saya jelaskan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Poin yang pertama, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Oke. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Mari kita baca 3, 2, 1. Amin. Yosafat takut Bapak Ibu. Sama halnya kita waktu kita mungkin sakit, ya kita takut. Waduh Tuhan, kok aku sakit ya Tuhan. Ya, mungkin kita lagi perekonomian kita lagi nggak bagus, kita takut. Ya, sama Yosafat pada waktu itu mengalami hal yang sama. Di sini dikatakan Yosafat menjadi takut. Nah, pertanyaannya adalah
Setelah kita menjadi takut, keputusan apa yang sedang kita ambil? Puji nama Tuhan. Dari Mak D katakan mencari Tuhan. Ada yang lain, sisi sebelah sanaan. Apa yang kita mau lakukan? Sebelah kanan. Apa nih? Gak apa-apa, kita jujur aja. Telepon bunda. Gitu. Atau kita telepon teman kita. Telepon kerabat kita. Nah, seperti itu adalah manusiawi, tidak ada yang salah. Betul? Kalau anak muda ditanya, apa yang kamu lakukan waktu kamu takut? Teriak, papa, papa, gitu ya. Nah, kalau anak-anak kecil teriak, mama, mama, gitu. Nggak ada yang salah semuanya, nggak ada yang salah. Ya, kalau kita pun, ya kita mengeluh, mengeluh kepada seseorang, nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tapi di firman Tuhan diajarkan ayat ketiga. Ia lalu mengambil keputusan untuk Tuhan. Amin. Poin yang pertama adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, bagaimana waktu kita ini berperang dalam kehidupan kita? Apa sih langkah yang harus kita lakukan? Yang poin yang pertama, kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Gak ada yang salah. Kita panggil papa, kita panggil mama, kita panggil ayah, bunda, atau kita panggil siapapun, ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ajari kita. Untuk waktu kita ini lagi panik, waktu kita ini lagi mungkin, aduh Tuhan, aku gak tenang Tuhan. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. 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 Waktu dokter vonis, aduh kamu sudah sakit, kamu seperti ini. Ambil keputusan untuk cari Tuhan. Amin. Ambil keputusan untuk cari Tuhan. Ya, sudah, jangan biarkan mulut kita ini terus bercerita kesedihan kita. Tapi ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Ya, ambil. Yosafat ini raja, Bapak Ibu ya. Raja, punya segalanya, punya pasukan untuk berperang. Sudah nggak perlulah dia itu istilah kalau dia cerita sama temennya raja yang lain, aku lagi diserang ini, ayo maju perang. Mungkin seperti itu, ditemani, ayo gabung sama timku, gabung sama pasukanku. Mungkin seperti itu, tapi nggak dilakukan oleh Yosafat. Ya, Yosafat kalau Bapak Ibu ya baca di pasal 17, pasal 18 ya, itu Yosafat diterangkan bahwa Yosafat itu sangat kaya. Ya, sangat kaya. Ya. Segalanya dia punya. Tapi yang dilakukan Yosafat adalah dia takut dan mengambil keputusan untuk berdoa, mencari Tuhan. Amin. Kata mencari dalam bahasa aslinya itu adalah mencari dengan tekun. Ya, kalau kita mungkin mau masuk rumah ya, biasanya mama-mama ini ya. Kalau kuncinya mau masuk rumah ketelesut ya, di tas nggak bisa masuk rumah. Ya, bingung apa yang dilakukan, mencari dengan tekun. Lipstiknya dikeluarin semua, dompetnya dikeluarin semua, uang ceriknya dikeluarin semua, semuanya dikeluarin. Ya, mencari sampai ketemu, Kalau nggak ketemu, nggak bisa masuk Bapak Ibu, betul? Ya, dicari di jok mana, dicari di mobil, kesak semua, dibrodoli semua ya, baik ketelesut rek. Ya, semua dicari dengan tekun. Kalau nggak ketemu, nggak bisa masuk. Ya, pengalaman biasanya ini. Udah kebanyakan uang trik biasanya ya, kuncinya cuma 1 biji dimasukkan ke tas. Waduh, apa mang ketelesut ikut kebayar be mau rek. Nah, gitu ya. Dicari semua, uang koinnya dikeluarin semua. Loh alah, ternyata kesisip di sini. Nah, tapi mencari dengan tekun Bapak Ibu sampai ketemu. Amin. Amin. Yosafat itu mencari Tuhan, enggak cuma Tuhan aku mau diserang, no. Tapi dia berdoa, dikatakan di ayat yang ketiga di berikutnya di situ, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Pertanyaannya yang kedua nih, kapan kita berpuasa? Ya.
Riau ya katanya ya. Ya, ingat Bapak Ibu, ya. Kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ambil waktu untuk puasa. Ya, meskipun cuma 6 jam, 5 jam, ambil waktu untuk berpuasa. Yosafat dikatakan ia mencari Tuhan dan berpuasa. Kenapa sampai ada katakan di sini berpuasa? Saking takutnya Yosafat itu. Siapa di sini yang pernah berpuasa? Puasa itu bukan ngomong, iya Yan, beras kuntek soalnya. Bukan. Tapi ya, berpuasa ya, arti dari berpuasa itu adalah merendahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ayat yang ke 20 ayat ke 20. Ayat 18, ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Sampai di titik itu Yosafat berlutut sampai mukanya itu di tanah. Ya, dia berpuasa, dia berdoa. Saking apa takutnya? Dia itu sudah, mungkin dia nggak mikir, aduh aku bukan telepon ya. Pasukan kamu ke negeri sana cari bala bantuan, no. Tapi Yosafat ya mencari Tuhan dan berpuasa. Amin. Ya, bicara tentang puasa, ingat ya. Yang mungkin yang sakit mah ya nggak bisa ambil hal yang lain. Banyak hal untuk kita berpuasa. Ada puasa daging, ya kita nggak makan daging selama 21 hari. Puasa Daniel namanya. Ya ada yang namanya puasa Esther, 3 hari 3 malam kita nggak makan. Banyak hal yang harus kita ambil. Mungkin ambil komitmen kita. Ya kalau saya dulu pernah ambil puasa, ya saya tidak makan ragi. Jadi saya sukanya roti ya Bapak Ibu ya. Roti itu suka banget ya. Saya ambil keputusan untuk 2 minggu tidak makan roti. Puasa itu adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan hati kita ini di hadapan kita ini, Tuhan, tolong aku Tuhan. Amin. Ya, bukan gaya-gayaan aku puasa biar kurus. Nah, salah satunya nanti dapat bonus seperti itu Bapak Ibu. Ya, dapat bonusnya seperti itu. Ya, kita ambil waktu kita sama Tuhan. Kalau kita bisa puasa, kuat puasa, ambil waktu kita untuk puasa. Amin. Amin. Mana puasa iki angel gini. Amin. Amin. Ya. Ya, kita ambil waktu kita untuk berdoa dan berpuasa. Mazmur pasal 25 ayat 9. Kenapa sih? Ya, waktu kita merendahkan hati kita. Ya, kita ini minta pertolongan sama Tuhan. Di Mazmur disebutkan Bapak Ibu. Mazmur pasal 25 ayat ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini Bapak Ibu, ya, kenapa kita ini harus ambil puasa, ya? Puasa itu bukan hanya bicara tentang kita ini menahan lapar, ya. Ada yang puasa boleh minum, ada macam-macam Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Itu puasa, Bapak Ibu. Aku puasa, ya, tapi gak doa. Nah, ini yang salah. Lebih baik gak puasa tapi doa. Ya, ya, puasa itu bukan menambah kesaktian. Ya, kalau dulu saya sempat ketemu orang, saya selalu ambil waktu hari Sabtu untuk puasa. Kita ngomong, Yan, makan, puasa, wah, ben tambah sakti kamu Yan. Bukan seperti itu Bapak Ibu, karena saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena saya nggak mampu Bapak Ibu, saya ambil waktu untuk puasa. Ya, saya ambil waktu puasa. Nggak kuat ya. Nggak apa-apa jam 12 kita makan. Tapi kita benar-benar gunakan waktu puasa kita sebaik-baik mungkin, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya.
Yang pertama adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan waktu kita ini sedang dalam peperangan? Apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita cari? Mbah Google kah? Waduh, aku cari Mbah Google dulu, searching. Waktu sakit ini kita cari Google. Sakit ini, oh jenisnya ini. Atau WA, Tante Erni. Ini kalau sakit ini obatnya apa? Gitu. Nah, itu. Ya. Kita cari wajah, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Kita tanya Google, ya kita tanya Tante Erni, kita tanya Andre, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi yang terlebih-lebih pagi hari ini Tuhan tekankan, ayo kita cari wajah Tuhan. Kita cari Tuhan. Amin. Amin. Ya, bayangkan Yosafat itu punya segalanya. Bapak Ibu saudara-saudara, punya segalanya Yosafat itu. Tapi dia takut dan mencari Tuhan. Amin. Kekayaan Yosafat itu mungkin gak habis 7 turunan. Ya, tapi keputusan Yosafat adalah ia mencari wajah Tuhan. Ia mencari Tuhan. Poin yang pertama, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Membangun kesatuan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 13. 2 Tawarik pasal 20. Begini firman Tuhan berkata, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Ya, di sini dikatakan seluruh Yehuda, ya, seluruh bangsanya itu sepakat. Ya, berdiri di hadapan Tuhan, enggak ada yang enggak. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Poin yang kedua adalah membangun kesatuan, atau saya yang sebut biasanya mesbah. Ya, mesbah, membangun kesatuan. Ingat Bapak Ibu, kesatuan ini bukan hanya bicara tentang keluarga, ya, tapi sesama jemaat kita. Ini yang mau saya tekankan untuk setiap jemaat, ya. Waktu kita nggak bisa menolong seseorang atau teman kita sesama jemaat, yuk kita tahu kelemahannya. Sudah, kalau kita tahu kelemahannya, jangan dicibir sana, jangan dirasani sana, jangan dirasani sini. Stop sampai di kita bantu dalam doa. Amin. Amin. Bahasa gaulnya gosip. Ya, kita tahu si A lagi sakit atau si A lagi terkena masalah, kita cerita sana sampai semuanya tahu. Stop di kita dan kita bantu dalam doa. Amin. Amin. Stop di kita. Kalau kita mau cerita sama pemimpin rohani kita boleh, tapi jangan terus dirasani sana, rasani sini, sampai orang yang kena masalah sampai minder sendiri. Ya, jangan Bapak Ibu. Ya, saya berdoa jemaat di tempat ini tidak ada seperti itu. Semuanya membangun. Amin. Stop di kita dan kita bantu dalam doa. Kalau kita nggak bisa bantu secara material, secara apapun kita nggak bisa bantu, ya kita nggak bisa kasih apa, udah ambil cari Tuhan. Kita berdoa. Kita bantu dalam doa. Biar pertolongan Tuhan yang menolongnya. Daripada kita mencibir sana, mencibir, iya iku gara-gara ini sih, salah sih. Nah, pancet ae wis dikandani ket wingi-wingiane. Lah mesti dilakoni terus ae. Nah, ketemu sama si B. Iya iku si A kena iki to. Oh iya. Nah, ambil waktu kita cari Tuhan. Itu membangun kesatuan Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, kita bangun kesatuan kita antar jemaat, ya, antar keluarga, kita bangun. Jangan ada yang seperti itu Bapak Ibu. Saya berdoa pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jangan gunakan mulut dan bibir kita ini dengan baik Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau kita cerita A cerita ke C, ceritanya lain Bapak Ibu. Terus nanti kita, ya, jangan Bapak Ibu, sudah stop di kita berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, membangun kesatuan ini ya. Next selanjutnya.
Poin selanjutnya. Nah, terus. Nah, waktu kita membangun kesatuan Bapak Ibu ya. Pernah dengar sedia payung sebelum hujan? Pernah? Ya, sedia payung terus. Lah. Ingat Bapak Ibu, kita bukan hanya bicara tentang kerohanian dan jasmani. Ya, atau kita bicara tentang kerohanian kita dan bicara keuangan. Menurut saya ada 5 aspek yang harus kita jagai, yang harus kita bangun benar-benar. Rohani, jasmani, karakter kita, hubungan, ya hubungan antara suami dan istri, keluarga, teman kita, ya rekan kerja kita, dan yang terakhir keuangan. Kalau kita ada beberapa hal yang yang kurang, ayo kita pelajari hari ini. Mungkin kita lagi hubungan kita dengan seseorang kurang baik. Rohani kita baik, jasmani kita baik, karakter kita baik. Tapi ada hubungan yang gak bagus. Yuk kita bangun hubungan yang baik. Amin. Amin. Ada 5 hal, gak bicara tentang kerohanian saja. Bicara tentang rohani dan keuangan. No, ada 5 aspek yang menurut saya yang harus penting kita jagai. Rohani, jasmani, karakter kita. Ya. Kalau rohani kita baik, jasmani kita baik, karakter kita jelek. Ya, karakter kita jelek. Ya, kita sombong, kita nggak mau tahu, ya. Nggak jadi berkat buat orang sehingga hubungan kita nggak baik. Ya, meskipun keuangan kita baik. Ya, orang sombong, aku ini orang kaya, punya segalanya. Ini bla bla bla. Oh. Nggak jadi berkat buat orang lain. Keuangan kita jelek. Ya, tapi hubungan kita dengan teman baik, karakter kita baik, jasmani kita baik, rohani kita baik. Percayalah. Amin. Ada 5 hal yang harus kita jaga. Rohani, ya. Kita pelayanan terus, kita punya kerinduan buat pelayanan, tapi kita nggak jaga tubuh kita, jasmani kita. Ya, kita nggak jagai jasmani kita. Ya, sakit-sakitan terus. Gak enak Bapak Ibu. Pelayanan juga nggak enak, ya betul ya Bapak Ibu ya. Ya kita punya keinginan melayani yang menggebu-gebu. Aku ingin melayani Tuhan, tapi nah, enak Bapak Ibu, ya nggak enak Bapak Ibu, ya pengen melayani Tuhan, tapi kondisi fisiknya nggak dijaga, makan nggak dijaga, ya nggak enak Bapak Ibu. Ya kita punya tubuh yang sehat, ya wah seger tubuhku ini. Tapi kerohanian kita nggak pernah dijaga, nggak pernah saat teduh, ya nggak pernah ke gereja. Bagaimana rohani kita? Amin, amin. Ada 5 aspek yang harus kita jagai: rohani, jasmani, karakter kita, ya karakter kita kepada orang yang lain, ya karakter kita, kehidupan kita, bagaimana hubungan kita, ya keuangan kita. Itu harus kita jagai, itu harus kita terus. Ya, itu harus kita jagai terus. Karena apa? Kita nggak bisa bicara tentang rohani melulu, keuangan melulu. Tapi kita masih berhubungan dengan orang yang lain. Kita butuh karakter kita ini terus dibentuk. Aku ini gak seneng ya ndelok awakmu iki. Karaktermu wancet welek kayak gini. Nah, seperti itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Keuangan kita. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu ya, bicara tentang kesatuan, bicara tentang mesbah tadi ya. Nggak mungkin kan kalau kita keuangan kita ini harus diruntuhkan dulu, kita harus mungkin mengalami kesulitan dulu baru kita bangun mesbah. Ingat sedia payung sebelum hujan. Doa sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nggak mungkin kita tunggu hubungan kita jelek dulu, baru kita membangun hubungan yang bagus. No. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ajari kita. Ya, sedia payung sebelum hujan Bapak Ibu. Doa bangun. Ya, bangun kita membangun kesatuan Bapak Ibu. Di sini dikatakan Yosafat ya, semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Ya, beserta dengan istri dan anaknya. Nggak ada yang terkecuali Bapak Ibu. Tidak ada yang terkecuali Bapak Ibu. Semuanya. Ya. Amin. Amin. Ya, kalau mungkin gereja ini mempersiapkan Bapak Ibu untuk kita ini dipersiapkan untuk menyongsong gimana kedatangan Tuhan kedua kalinya.
Ya, yuk kita persiapkan. Ini adalah visi misi dari dari Tuhan melewat dari Ibu Gembala, dari Bapak Gembala, dari Gembala kita. Ya, jangan pernah ada kata cerita nih ket beyen pemain cetai rek kedatangan Tuhan 2 kali ae. Mbek belenak kok teko-teko Tuhan. Lho alah. Ya, jangan sampai ada yang terucap dari mulut kita seperti itu. Biar kita ini sepakat. Ya, kalau nggak sepakat itu nggak enak Bapak Ibu, pasti. Ya, cerita nih bunda lah kebiyen pendeta-pendeta itu. Cerita nih kedatangan Tuhan 2 kali ya. Duh, lualah. Ya, nggak enak Bapak Ibu. Ya, ceritanya bersiapkan. Terus kapan teko iki Tuhan? Nek saya dan bunda tahu, tak tokno tanggal Ibu, Bapak Ibu. Tuhan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gitu. Kita nggak tahu Bapak Ibu, seperti pencuri yang datang. Siapa yang tahu rumahnya akan dicuri? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Tapi kita bersiap-siap. Rumah kita yang dulu nggak ada pagernya dikasih pager. Ya, waduh, iki rek wake maling ya kanan kiri. Sakai pager, ada berkat tak kasih pager. Ya, yang dulu rumahnya nggak ada gemboknya, sekarang dikasih gembok yang baru. Kenapa? Kita mempersiapkan. Betul, Bapak Ibu? Kita mempersiapkan. Duh, kanan tonggoku, kanan kiri rek, mari kemalingan. Tak tuku gembok, tak tuku rantai, dirantai. Betul? Betul Bapak Ibu? Nah, kita mempersiapkan hal itu Bapak Ibu. Persiapkanlah hati kita. Amin. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosafat ya? Yang ketiga, 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 15. Oke. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ayat 14 sampai 15. 3, 2, 1. Lalu Yasiel bin Zakaria bin dan Tuanku Raja Yus, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Ya. Poin yang ketiga adalah menerima arahan dari Tuhan, ya. Atau saya singkat adalah mentor, ya, mentor, ya. Siapa yang di sini suka lihat bulu tangkis? Badminton, olahraga deh, ya. Pernah? Semuanya pernah lihat kan? Pasti, ya. Di pinggir lapangan, di sisi lapangan, pasti ada seorang mentor, betul? Ada pelatih, sekalipun tinju, ya. Pasti ada yang, kamu kalau ninju ke atas, jangan ke bawah gini. Pasti ada yang kasih arahan. Nah, Bapak Ibu, kita ini perlu, Bapak Ibu, ya, menerima arahan dari Tuhan atau mentor, ya. Kalau kita semakin hari semakin peka, puji nama Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kita perlu mentor, ya. Kita perlu hamba-hamba Tuhan, mungkin teman-teman kita, ya, yang tingkat rohaninya mungkin lebih daripada kita. Kita perlu mentor, kita perlu dengarkan mereka, Bapak Ibu. Aku kok rodok gak enak krungu suarane Januar iku. Males ngono gak enak wis. Aduh, wis. Kita perlu mentor Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa jalan sendiri, sauenake kita sendiri. Ingat Bapak, meskipun ya saya ngomong ya, ini hal yang manusiawi, meskipun kita setiap hari saat teduh, kita perlu mentor Bapak Ibu. Kita perlu orang tua rohani. Ya, kita perlu orang tua rohani. Sehebat-hebatnya kita perlu orang tua rohani. Kita perlu mentor, kita perlu Bapak Ibu Gembala. Kita perlu. Meskipun aku iso krungu suara Tuhan kok. Tuhan langsung ngomong, Januar. Kita perlu mentor Bapak Ibu. Kita perlu mentor, segagah-gagah kita, sehebat-hebat kita. Kita perlu mendengar arahan. Ya, di situ dikatakan ayat yang ke-15 ya.
dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Di ayat yang ke-14 dikatakan ada nabi yang dihinggapi roh Tuhan. Ya, ada nabi, bukan Yehosafat sendiri yang dihinggapi roh Tuhan, tapi ada perantaranya, ada mentor, ada nabi. Ya, ini bukan mendewakan seseorang, no. Tapi mentor itu penting, Bapak Ibu. Mentor itu penting untuk mengingatkan kita, untuk membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Teman kita, ya, teman kita yang segereja atau teman kita mungkin teman main, ya, itu penting, Bapak Ibu. Perlu untuk mengingatkan kita. Yan, kamu kok sudah lupa, sudah nggak pernah saat itu ya, Yan? Gitu. Yan, kamu kok nggak pernah ngirimi aku ayat sih? Perlu Bapak Ibu seperti itu. Perlu, meskipun kita melayani Tuhan di depan panggung, di belakang panggung, kita perlu Bapak Ibu mentor. Kita perlu Bapak Ibu. Jangan pernah lewatkan itu Bapak Ibu. Jangan pernah aku gak butuh. Aku bendino maca firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Raja Daud, raja-raja yang hebat ya di dalam Alkitab ini jatuh. Ada mentornya, ada yang mengingatkannya. Kamu habis melakukan dosa ya. Yuk berbalik sama Tuhan. Baca Bapak Ibu. Daud, Musa, Yosua. Ada yang mengingatkan. Selalu ada orang yang mengingatkannya. Perlu kita itu mentor. Kita ini perlu mendengar arahan dari Tuhan. Tuhan, apa sih yang kau mau Tuhan? Ya, waktu hati kita ini mengambil keputusan kepada Tuhan, aku mencari Tuhan dan berpuasa. Ya, tadi poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, sehingga kita ini kesatuan kita, ya. Kita mungkin doa berantai, mungkin kita doa puasa, ada doa Daniel ya di tempat ini ya. Kita membangun satu kesatuan. Ingat Bapak Ibu, kita perlu mendengar arahan dari Tuhan. Kita perlu mentor. Jadi kita nggak melakukan PDW. Cari firman kayak gini. Iya bagus, betul. Betul sekali itu. Tapi ingat, kita perlu mentor. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita perlu mentor Bapak Ibu, menerima arahan dari Tuhan. Ya. Ingat ya. Menerima arahan dari Tuhan itu adalah bicara tentang pengenalan Bapak Ibu. Ya. Pengenalan itu butuh waktu Bapak Ibu. Ya, kita kenal itu butuh waktu, nggak bisa moro-moro. Aku kenal, aku tahu si A itu, nggak, butuh waktu. Sama halnya, kalau kita ini waktu kita mau dimentori seseorang, kita punya orang tua rohani, kita mulai deket sama Tuhan, Tuhan mulai arahkan kita seperti ini, nggak enak Bapak Ibu, nggak enak Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Sakit. Ya, waktu si A negur, ayo mulutnya. Gak enak Bapak Ibu. Loh kok firman Tuhan ngomong jagalah hatimu dan mulutmu. Loh kok sama? Gak enak Bapak Ibu. Butuh pengenalan sama Tuhan. Butuh pengenalan akan Tuhan. Oh Tuhan itu tegur aku. Kalau gak gitu kita pasti ngomong gak enak firman ini gak enak. Sakit di hati. Aku seneng firman yang berkat-berkat aja. Ya, aku seneng kalau semuanya diberkati Tuhan, katakan. Semua yang pas seneng. Kalau jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga matamu. Oh, peseh, jaga. Sakit karena Bapak Ibu, sakit itu. Ya, butuh pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu. Butuh pengenalan akan Tuhan. Ya, butuh pengenalan. Lah, apa sih Tuhan ini ngomong jaga mulutku? Kalau kita ngomong, kok temanku ngomong jaga mulutku ya? Kok aku baca firman kok juga jaga mulutku ya? Kita mulai introspeksi. Oh iya, Rek. Mungkin mulutku ini mulai ya tidak terarah. Ya, mulai gosip sana, gosip sini, mulai cerita sana yang enggak baik lah. Tuhan ingatkan melalui itu. Butuh mentor Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, poin yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Yehosafat? Hadapi. Katakan bersama dengan saya, hadapi. Amin. Ya, gambarnya ini saya kasih gambar tentara yang sedang mau perang. Ya, kenapa? Karena tentara ini
Kalau sudah di medan perang, mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus maju. Betul ya Bapak Ibu ya? Harus maju. Mati nggak mati, urusan belakang. Yang penting, maju. Nah, saya berdoa, ya melalui ini, tidak ada anak Tuhan yang berkata, wis aku tak mati ya. Ingat Bapak Ibu, ya perkataanmu adalah iman. Ya, kalau kita nggak kuat menghadapi hidup kita, ya firman Tuhan katakan hadapi, cari wajah Tuhan, ya cari wajah Tuhan, bangun persekutuanmu, membangun kesatuanmu, yuk mulai dengar-dengaran. Jangan katakan di hatimu aku tak mati ya, wis. Pernah dengar seperti itu Bapak Ibu? Wah gelek loh, ya jangan Bapak Ibu. Ya, makanya ada anak Tuhan bukan di tempat ini, di luar sana yang bunuh diri. Boleh Bapak Ibu bunuh diri? Nggak enak Bapak Ibu. Sego jagung iwak teri enak Bapak Ibu. Ya, amin. Ya, nasi jagung iwak teri itu masih enak Bapak Ibu. Ya, jangan bunuh diri. Hadapi setiap persoalan kita. Ayat yang ke 2 Tawarik pasal 20 ayat 16 sampai 17. Yang 16 aja ini. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka mendaki pendakian bla 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 ayat 17D ya. 17D yang paling terakhir. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ingat ya, Yosafat ini raja yang kaya. Ya, punya pasukan, punya segalanya. Tapi keputusan pertama yang diambil Yosafat adalah mencari Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu kita menghadapi, kita membangun kesatuan tanpa mencari Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Semuanya ini adalah berawal dari kita harus mencari Tuhan. Amin. Dari awal segala awal kita harus mencari Tuhan. Kalau kita nggak pernah mencari Tuhan, poin yang kedua, 3, 4, kita pasti akan, kalau bahasa Mojosarinya, tebal. Ya, tebal kita di tengah-tengah. Di sini dikatakan, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bayangkan, Yosafat disuruh maju. Loh, Tuhan, perangi piye gitu Tuhan? Lah pasukannya nggak ono Lah persenjataannya belum tak siapkan Tuhan. Kok besok moro-moro maju Tuhan? Mungkin seperti itu kalau kita sebagai manusiawi. Nah, sini katakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya, ingat, tidak usah bertempur bukan berarti rakyat ya udah. Mending kita nggak usah tempur. Sing mancing sing masak Enggak, tetap berdoa. Nanti poin yang terakhir saya akan jelaskan. Sampai di sini dikatakan Yosafat taat sama Tuhan. Bayangkan Yosafat besok maju perang. Lah senjata pedang semuanya belum dipersiapkan kok sama Yosafat. Suruh maju perang. Waduh Tuhan, ini kita menang daripada Tuhan. Nah, poin yang ketiga, mendengar arahan dari Tuhan. Sehingga ini kuat kita menghadapinya. Kalau nggak gitu Yosafat cek doa, Tuhan temenan ta iki Tuhan, temenan ta Tuhan. Pasti seperti itu. Tapi karena Yosafat kunci yang pertama, dia mencari Tuhan sampai berpuasa. Dia ajak seluruhnya, anggota keluarganya, anggota masyarakatnya, ya semua bangsanya, dia ajak dia berdiri di hadapan Tuhan, ya membangun sebuah kesatuan. Sepakat kita berdoa Tuhan dengan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita sepakat. Setelah itu hinggaplah roh Tuhan, mendengar arahan Tuhan, baru kita bisa menghadapinya. Amin. Amin. Ya. Kunci pertama adalah doa, Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan. Poin yang terakhir ayat 5. Melakukan langkah iman. Ayat 21 sampai 22. Oke, ayat 21 sampai 20. Setelah ia berunding dengan rakyat,
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa. Makanya saya dikatakan tadi Yosafat ya, setelah Tuhan ngomong bahwa aku akan berperang bagimu. Yosafat gak ngomong sama bangsa-bangsanya, wis Tuhan yang berperang. Sing masak wedok masak sing laki mancing berburu Enggak, Bapak Ibu. Ia berunding dengan rakyat, mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, bermazmur, mulai bernyanyi. Bapak Ibu, dia tahu Tuhan menyertai dia, tapi dia nggak sembarangan dengan penyertaan Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita disertai Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu kita disertai Tuhan, tapi jangan pernah gunakan hidupmu dengan sembarangan. Di sini dikatakan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka, katakan bersama, terpukul kalah. Amin. Amin. Ya, waktu kita ini mengambil keputusan kepada Tuhan, Tuhan, aku cari wajah-Mu, aku berdoa Tuhan, aku berlutut Tuhan, aku berpuasa Tuhan. Ya, ini loh hati kita mulai diberikan kekuatan sama Tuhan, sehingga ada kita membangun sebuah kesatuan, Bapak Ibu. Ya, hati kita harus lebih dulu. Setelah itu kita membangun mesbah. Ya, setelah itu kita mendengar arahan dari Tuhan. Amin. Kita perlu Bapak Ibu melangkah dalam iman. Poin yang kelima. Kita harus melakukan langkah iman kita. Setelah kita tahu kita disertai Tuhan, ya, aku tahu aku disertai Tuhan. Kita harus melangkah. Nggak bisa Bapak Ibu kita diem. Tuhan berperang buat aku kok meneng. Enggak kalah dewe ya. Enggak Bapak Ibu. Dia melakukan puji-pujian. Amin. Dia melakukan puji-pujian Bapak Ibu. Makanya, setiap pujian yang kita dengarkan, kita ucapkan, itu penting Bapak Ibu. Apa yang kita dengar itu penting Bapak Ibu. Itu penting Bapak Ibu. Bayangkan kalau Yosafat ngomong sama bangsanya, kita wis disertai sama Tuhan. Wis Bapak, ayo masak berburu. Saya percaya Bapak Ibu, kalah pasti. Tapi karena Yosafat punya hati, ya, yang dari pertamanya mencari Tuhan, akhir dia tahu disertai Tuhan, dia tetap di akhir peperangannya dia memuji-muji Tuhan. Nggak cuma diam Bapak Ibu, aku menang wis, bye bye. Nggak Bapak Ibu, tapi dia memuji-muji Tuhan. Ya, langkah iman itu adalah memuji-muji Tuhan kita. Kita bermazmur Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Meskipun suara serak-serak, fales, nyanyi aja buat Tuhan. Amin. Amin. Kita bermazmur. Amin. Kesimpulan yang terakhir, Bil. Ingat Bapak Ibu, kita nggak bisa tahu-tahu di poin yang kelima melakukan langkah iman. Nggak bisa Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, 5 step ini kita nggak akan bisa. Yang harus kita lakukan, yang harus kita mulai pagi hari ini adalah kita mengambil keputusan untuk Tuhan. Kita nggak bisa nanti langsung loncat, langsung kita menghadapi setiap persoalan kita. Pasti akan berbeda Bapak Ibu. Orang yang mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan pasti beda cara menghadapinya. Ya, atau Yan, aku nggak mau. Aku mau langsung loncat poin yang ketiga, menerima arahan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima arahan dari Tuhan kalau kita nggak mencari Tuhan?
Bagaimana kita bisa melakukan langkah iman kita kalau kita nggak mencari Tuhan? Ingat Bapak Ibu, poin yang pertama harus tertanam dengan baik di hidup kita. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Ya, baca nanti di rumah mulai dari 2 Tawarik pasal 17. Bagaimana Yosafat itu dari awal dia itu nggak mengikuti ya raja-raja yang lain. Dia adalah salah satu raja yang menghilangkan Baal-Baal, penyembahan berhala. Ya, meskipun mungkin di ayat yang terakhir di 20 ayat yang ke-30 ada kesalahan Yosafat. Tapi Yosafat sepanjang peperangan dalam hidupnya ini, dia mengambil keputusan yang sangat tepat mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, ingat 2, 3, 4 ini nggak akan bisa kita lewati kalau kita nggak mencari Tuhan. Cari Tuhan, Bapak Ibu. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Sekuat apapun kita hari ini, sehebat apapun kita hari ini, cari Tuhan. Amin.